Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hari ini akan membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nama resmi UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Meski demikian, di tahun 2007, suara untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang 1945 mulai mengemuka, dipelopori oleh beberapa anggota DPD yang menuntut perubahan kewenangan agar DPD memiliki otoritas dalam memutuskan pembentukan undang-undang. Suara yang diusung oleh DPD ini pun akhirnya kandas karena tidak mendapat dukungan dari sepertiga anggota MPR, yang merupakan syarat pintu masuknya perubahan Undang-Undang Dasar. Kegagalan gerakan menuju perubahan undang-undang ini juga karena tidak ada momentum yang kuat. Sebagaimana momentum perubahan undang-undang di tahun 1999 sampai 2002. Amandemen UUD 1945 sebagai amanat reformasi pada akhirnya dapat dituntaskan dalam pembahasan perubahan keempat dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya ditulis UUD 1945. Perubahan 4 kali UUD 1945 ini dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, perubahan Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 telah diamandemen sebanyak 25 pasal. Yang ketiga, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 1999 berhasil diamandemen sebanyak 23 pasal. UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 telah berhasil diamandemen 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Jadi jumlah total pasal Undang-Undang 1945 hasil perubahan pertama sampai keempat adalah 75 pasal. Namun demikian, jumlah nomor pasal tetap sama, yaitu 37, tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini karena cara penulisan nomor pasal dilakukan dengan menambah huruf A, B, C, dan seterusnya setelah nomor angkanya. Kondisi semacam ini juga menjadikan sistematika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak teratur. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka jumlah ketentuan atau ayat lama masih tetap dipertahankan sesuai dengan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, tinggal 23 ayat dari jumlah seluruhnya, yaitu 71 ayat asli. Atau dengan kata lain, persentase ayat yang masih tersisa hanya 16,33%. Ketentuan-ketentuan atau ayat yang masih tetap dipertahankan sesuai dengan naskah asli adalah pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 10, pasal 12 ayat 3, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 21 ayat 2, pasal 22 ayat 1 dan 2 sampai dengan 3,
pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 33 ayat 1 sampai 3, pasal 34 ayat 1, pasal 35 serta pasal 36. Jumlah babnya juga mengalami penambahan dari 16 bab menjadi 21 bab. Tetapi nomor angka bab ini juga tetap sama. Jumlahnya yaitu 16 bab karena penambahan bab dilakukan dengan cara penambahan huruf A dan B serta nomor angka seperti tergambar dalam tabel berikut. Indonesia tanah air Satu, bab lama satu, bentuk dan kedaulatan itu tetap. Bab 2 tentang MPR tetap. Bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara tetap. Bab 4 Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus. Bab 5 Kementerian Negara tetap. Bab 6 Pemerintahan Daerah tetap. Bab 7 Dewan Perwakilan Rakyat tetap ada penambahan di 7A dan 7B. 7A Dewan Perwakilan Daerah, 7B Pemilihan Umum. Bab 8 hal keuangan. Bab 8 tetap. Bab 8A penambahannya 8A itu Badan Pemeriksa Keuangan. Bab 9 kekuasaan kehakiman tetap. Bab 10 di bab 9 ada penambahan 9A itu wilayah negara. Bab 10 warga negara. Perubahannya warga negara dan penduduk. 10A hak asasi manusia. Ke-11 agama tetap. Bab ke-12 pertahanan negara berubah menjadi pertahanan dan keamanan negara. Bab 13 pendidikan berubah pendidikan dan kebudayaan. Bab ke-14 kesejahteraan sosial menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bab ke-15 bendera dan bahasa berubah menjadi bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Bab ke-16 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tetap. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.